9 tahun, tanggal 10 pelaksana. Inilah hari-hari yang luar biasa. Kenapa luar biasa hari itu? Hari berkorban. Nak disampaikan ke istri, takut. Tapi berani Ibrahim. Wahai Hajar, katanya kepada istrinya, kami ingin pergi. Jadi dia tak sebutkan, Bu, kami ingin pergi. Pergi kemana, Bang? Pergi ke tempat yang sangat bagus. Tolong dandan anakmu, pakaikan pakaian yang paling bagus, sisir rambutnya. Mana pakaian Ismail yang paling bagus pakai. Hajar tentu gembira, mungkin ini membawa pergi yang kayak wisata, jalan-jalan. Tapi disitulah iblis pintar. Langsung dia datang kepada Hajar. Hai Hajar, anakmu mau disembelih. Terkejut Hajar tadi, tidak mungkin anak satu-satunya ditunggu puluhan tahun disembelih. Oh, tidak mungkin, kau bohong, kata Hajar kepada iblis. Benar kata iblis, tapi katanya itu perintah Tuhan. Karena Hajar ini istri beriman, karena memang itu perintah Allah, kami tidak bisa menolak. Dia ambil batu, langsung dilempar, maka muncul Jamratul Ula. Di tanggal berapa tuh? 10. Maka 10 tuh Jamarat melontar. Ini kisahnya di sini. Datang iblis ke Ismail. Hai Ismail, apakah engkau tega disembelih oleh bapak? Ismail tidak menjawab. Dia ambil batu, dilempar, maka muncul Jamrah Wusta. Datang ke Ibrahim. Hai Ibrahim, tengok anakmu begitu tampan, anak satu-satunya, ditunggu lama. Apakah engkau memilih Tuhanmu atau anakmu? Kan pilihannya dua, sulit itu, Bu. Allah atau anak. Anak itu jantung belahan jiwa, tapi diuji oleh Allah. Maka muncul iman Ibrahim. Diambil batu, dilempar, maka muncul Jamratul Aqabah. Makanya 10 Zulhijjah terjadi kita salat Idul Adha. Yang di Mekah itu melontar. Inilah nampak tilas ini yang diambil. Dibawa Ismail ke sebuah bukit. Sebagian ulama menyebut Jabal Ubais, sebagian menyebutkan bukit di dekat Mekah. Di situ Ismail berkata, wahai ayahku, ikat tanganku sehingga engkau tidak menengok aku meronta. Telungkupkan wajahku ke tanah sehingga tidak memunculkan rasa iba engkau ketika engkau menyembelih aku. Dan terakhir apa permintaan Ismail? Tajamkan pisaunya. Tajamkan pisau. Apa kata Allah ketika itu? Apa kata Allah? Salamun ala Ibrahim. Tengok dalam Al-Quran. Ketika itu Allah bukakan pintu langit, seluruh menengok malaikat di seluruh malaikat yang di langit menengok seorang hamba yang begitu cinta kepada Allah, anak yang ditunggu bertahun-tahun. Ketika Allah minta, dia bersedia. Ini saking cinta sama suami yang meninggal, dia masuk ke saking jiwa. Kan cinta itu bukan seperti itu, Bu. Paham ya, Bu? Itu ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun bi, kata Allah. Cintailah sesuatu itu biasa-biasa saja. Inilah aku cinta sama abang sehidup semati, Allah habis semuanya. Nah, ada Allah lagi di situ. Cinta kepada anak, gara-gara anak pesta dia tak sholat. Paham, Bu? Gara-gara nunggu tamu, anak barale tinggal sholat cinta kepada Allah atau anak. Nah, ini ujian. Atau ada peluang. Nah, ini banyak nih, Bu.
anak ibu sarjana. Bu, anak ibu sarjana, contoh, ini ada di peluang masuk kerja jadi apalah, pokoknya gajinya 10 juta sebulan. Tapi syaratnya ada satu, keluarkan duit 50. Ayo, mau atau enggak? Disiko yuk. Akhir diskusi sama abang, bayar 50 juta bang, tuh gajinya banyak 5 bulan balik. Pertanyaan di sini, cinta Allah atau cinta anak? Nah yakin 10 juta atau gajinya 20 juta? Lah mulai tadi berpikir kan dosa skete. Itu persoalannya. Tapi saya tanya, banyak ada orang yang tergoda oleh ini. Ini pertanyaannya Bu. Ini Idul Adha itu ininya yang kita ambil. Saya cinta kepada anak saya memang cinta. Tapi kalau menghilangkan cinta kepada Allah, cinta kepada anak itu tidak ada nilainya. Ya. Dan itu banyak karena Rasul yang mengatakan ar-rasi wal murtashi finnar. Menyogok dan orang yang memberi sogok dua-duanya dalam neraka. Jangan coba-coba. Kenapa ibu takut? Ustaz kalau nak begitu nak kerja anak saya. Siapa yang bilang? Ya, rezeki itu ketentuan Allah. Saya jadi kepala keluarga itu ketentuan Allah. Anak ibu nanti berhasil di sini sih ketentuan Allah. Tapi prinsip kita apa? Jangan pernah itu kuncinya Bu. Itu pelajarannya di situ. Maka Ibrahim tadi anak atau Allah? Kira-kira lebih kuat ujian Nabi Ibrahim atau kita? Nah, lawan ujian Nabi Ibrahim itu luar biasa. Bukan anak dibayar lagi, tapi anak diambil. Kita hanya ujiannya sedikit. 50 juta langsung hatinya takluk gara-gara gaji 10. Allahu Akbar. Siap bertahan, Bu? Sampai di rumah diskusi sama suaminya. Anak apa lah bang, ini. Kayak itu kadang-kadang. Ini yang persoalannya. Jadi kalau kita istiqomah insya Allah, ya, berapapun tengok pengorbanan Nabi Ibrahim. Jadi proses Nabi Ibrahim ini luar biasa. Allah bukakan pintu langit. Selanjutnya apa Allah katakan? Wa fadaina innahu balagul mubin. Hai Ibrahim, ini hanyalah ujian. Kapan Allah mengatakan itu? Ketika pisau sudah disembelihkan. Berarti memang Ibrahim betul-betul ingin menyembelih anak. Tapi kalau belum masih ngasah-ngasah pisau, kemudian Allah kata, hai Ibrahim, tidak usah sembelih, itu ujian. Itu bukan datang ketika itu, tapi datangnya kapan? Ketika pisau tadi digosokkan ke leher Ismail, pisau yang tajam tadi, maka pisau tadi tidak bisa melukai Ismail. Apa kata Ibrahim? Hai pisau, kenapa engkau tidak bisa melukai daging yang lunak? Kenapa engkau tidak bisa melukai daging yang lunak? Apa kata Ismail? Jangan-jangan karena kasih sayang ayah, tenaga ayah sudah hilang. Akhirnya dihempaskan ke batu terpecah oleh pisau tadi. Sembolio pada disembelihkan lagi. Maka Allah mengatakan wa fadainahu bisab'in azim. Ujian itu sudah engkau lalui hai Ibrahim. Wa fadainahu, kami tebus anak tadi. Diganti oleh Allah. Maka Jibril turun dengan membawa seekor kibas atau kambing sambil mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ismail pun berkata Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah kalimatnya di Idul Adha. Di akhirnya kibas tadi disembelih, maka kita disyariatkan berkurban. Tapi hikmah yang kita ambil tadi luas sebetulnya. Bukan saja ibu mengorbankan sapi, mengorbankan kambing, bukan itu saja. Tapi seluruh ujian dalam kehidupan kita, jangan sampai cinta kita kepada anak membuat hilang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi yang mengatakan ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun bihi.
Cintailah olehmu apa saja boleh, kata Nabi. Tapi jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Fa innahu mufarikun bih. Karena suatu saat kalian akan pasti berpisah dengannya. Ibu cinta tak sama suami? Besok berpisah tak sama suamimu? Pasti. Kalau tidak ibu duluan, inyo duluan. Tapi mudah-mudahan Allah. Kan susah ibu jawabnya kan? Iya, begitu. Ibu cinta tak sama orang tua? Cinta. Pasti tak kita berpisah dengan orang tua kita? Pasti. Jadi tak boleh cinta itu terlalu berlebihan. Ya. Cinta tak sama anak? Cinta, Ustaz. Pasti tak kita berpisah dengan anak? Pasti. Nah, aduh kita ni yang abadi. Semuanya akan kita tinggalkan. Ya. Oh, cinta sama mobil? Iya. Pasti gak berpisah dengan mobil nanti. Ibu senang gak dibeliin suami mobil? Senang. Punya mobil kita. Cinta gak dengan mobil? Iyalah. Contoh cintanya kok kita jaga, kita buatkan garasi, ya, dicuci, disalon, dalamnya dilengkapi interior segala macam. Suatu saat ibu berpisah gak dengan mobil itu? Ketika ibu berpisah dengan mobil, anda tak orang yang numpang nanti setelah ibu di depan tuh? Hah? Banyak yang antri ibu. Ya, banyak yang antri. 3 bulan, 4 bulan, ada datang yang baru tuh. Lain pula ibu tuh yang numpang lagi. Nah, memang kehidupan tuh seperti itu. Mau ibu larang, tak mungkin kita di alam kubur. Ibu pasti bersyukur, alhamdulillah ya Allah, sudah ada yang menjaga dia dan anak-anak saya. Akan begitu lagi itu ceritanya. Paham ya? Saya nggak doakan kau. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, dan selalu istiqomah beribadah kepada Allah. Itu hikmahnya tadi. Ibrahim begitu cintanya kepada Allah, tapi apa yang dia dapatkan dari ujian ini? Apa, Bu? Tidak beberapa lama setelah itu Sarah pun hamil. Jadi dapat dia 2. Kalau kita melewati ujian, pasti Allah berikan mudah. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan itu akan datang kemudahan. Berapa jarak Ismail dengan Ishak? 13 tahun. Berapa tahun, Bu? 13 tahun. Maka Ishak itu maknanya kan tertawa, senang. Apa yang ditertawakan Ibrahim tadi? Sudah tua, sudah 90 lebih, masih dapat anak. Masih dapat anak. Maka dibuatlah namanya Ishak. Dari Ishak inilah turun para nabi dan rasul paling banyak, mayoritas. Siapa anak Ishak? Yakub. Siapa anak Yakub? Yusuf. Dari Yusuf ini berkembang, maka salah satu Yakub ini namanya adalah Israel. Isra, orang yang dekat dengan Allah. Maka bapak orang Israel itu Nabi Yakub. Yakub punya saudara Yusuf. Yusuf punya saudara 9 orang saudaranya. 12 orang. Maka Nabi Yusuf dan Benyamin itu kakak beradik. Emaknya 4. Ya. Jadi 12, 10 kakak beradik yang lain. Maka suku Bani Israel itu sebanyak 12 suku. Maka dalam Al-Quran disebut fanfajarat min husnata asyarata ainan. Ketika Musa membawa orang-orang Israel dari Mesir, Allah berikan 12 mata air. Setiap suku dapat 1 mata air. Tapi mereka ini Allah muliakan. Tapi justru dia yang meninggalkan ibadah Ibrahim alaihissalam. Itu ceritanya, Bu. Jadi mereka mengklaim Ibrahim bapak kami. Dari Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, sampailah terakhir Bani Israel itu Nabi Isa alaihissalam, atau mereka menyebut Yesus Kristus. 1 perjanjian lama Yahudi, 1 perjanjian baru Nasrani. Walan tardo ankal yahudu
walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah senang kepada kamu. Makanya Yahudi Israel, Benyamin Netanyahu. Nasraninya siapa? Joe Biden, Amerika. Amerika dan Israel sama dibom lah Gaza jadi habis. Mereka dibantu oleh Amerika Nasrani banyak. Benyamin Netanyahu Yahudi dan Israel yang dibunuh siapa? Demi merebut Masjid Al-Aqsa. Tapi yakin suatu saat Al-Aqsa ini akan direbut oleh orang Islam kembali di akhir zaman. Jadi mereka tuh tidak terima Islam ini. Kenapa, Bu? Kenapa Islam ini tidak muncul dari garis Ishak? Islam ini muncul dari garis siapa? Ismail turun sampai kepada Nabi Muhammad. Sementara agama Nasrani, Yahudi, seluruh kitab-kitab itu dari Ishak. Induknya siapa? Ibrahim. Mereka menyebut Abraham. Kan istilah Abraham, kita menyebut Ibrahim. Cuma pertanyaannya hari ini, siapa yang betul-betul mengikuti jejak Nabi Ibrahim? Kita Ibrahim di Palestina mendirikan juga meninggikan Ka'bah. Ka'bah siapa yang membangun? Nabi Adam. Siapa yang menaikkan bangunan tadi? Ibrahim dengan Ismail. Maka di samping Ka'bah tadi terdapat maqam Ibrahim. Di samping Ka'bah terdapat hijir Ismail. Berarti itu juga rumah dulu yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama dengan yang di Masjidil Aqsa. Maka masjid paling utama Masjidil Haram. Setelah itu Masjid Nabawi. Setelah itu Masjidil Aqsa. Tiga ini milik umat Islam. Tapi sayang Masjidil Aqsa sekarang sudah dikuasai oleh orang-orang Israel. Ini nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja kajian kita. Ngantuk nampaknya ibu-ibu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan, Bu. Iya. Baik, ya. Memang itu ada polemik. Kenapa Saudi duluan? Kan itu kadang-kadang. Kenapa beda tempat, beda waktu? Makanya lucu kadang-kadang ada pula dulu istilahnya puasa menjelang masa. Apa dulu istilah dulu? Karena di Mekah sudah berbuka katanya. Kita di sini mesti berbuka. Jadi perbedaan waktu tidak bisa dijadikan potokan. Orang tuh umpamanya Idul Adha-nya hari Ahad ya. Kita hari Senin. Terjadi perbedaan waktu karena Rasulullah mengatakan seluruh itu adalah dengan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal menengok bulan, bukan patoknya Mekah. Tapi patoknya apa? Menengok bulan. Tadi Buya imam kita Ahmad Suhadi baru nengok. Dia dari sana tadi. Maka saya tanya kapan ketetapan Buya saya bilang. Maka di Indonesia kan ditetapkan hari Senin. Karena yang ditentukan itu 1 Zulhijjahnya. Bukan 10-nya, 1-nya. Berarti anak bulannya kalau ditengok jatuh kita di hari Senin. Kalau di Mekah orang tuh nengok bulan di sana. Sama bulan di Mekah dengan di kita. Sama, cuman waktunya berbeda. Kadang di sana nampak, di tempat kita belum nampak. Maka patokan hadis Nabi sumu li ru'yatin wa uftiru bi ru'yatin. Puasalah karena menengok hilal, berbukalah karena menengok hilal. Jadi patokannya bukan berbukalah karena mendengar informasi Mekah, ada itu. Tapi informasinya apa? Hilal. Kenapa kita ikut dengan pemerintah?
Ada hadis, ada kawaid usul. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apapun keputusan hakim itu siapa? Negara. Apapun keputusan pemerintah, insya Allah menghilangkan keraguan. Kalau salah pemerintah, ibu tidak berdosa. Kita tetap berpahala. Jadi kita ikut karena ada lengkap di sana, Bu. Orang tuh punya fakar, punya hisab ru'yah. Oh Ustaz, tapi antar ormas berbeda. Itu tasamuh di sini, saling berlapang dada. Karena mereka ada pula patokan. Ada metode hisab namanya. Ada metode ru'yatul hilal. Beda metode, mungkin beda hasil. Ustaz, saya ikut ini saja. Kalau sekarang berbeda nanti betul nggak? Yang Muhammadiyah hari apa? Yang Muhammadiyah hari apa? Senin juga. Ahad. Muhammadiyah udah diumumkan hari Ahad. Ini sekarang sebanyak-banyak. Kadang ada pula pendapat nanti hari Sabtu punya. 3 kali sholatnya 3 kali beli. Tapi kita harus berlapang dada. Ustaz ikut yang mana? Saya orang Kementerian Agama. Kalau ditanya apa, tentu ikut Kementerian Agama karena saya memang orang Kementerian Agama. Tapi kalau ibu berbeda dengan saya, apakah kita bermusuhan? Tidak. Kita tetap dalam ruang lingkup bersaudara. Itu namanya tasamuh. Biasa kalau berbeda, dia tidak nyembelih hari itu, besoknya dia menyembelih kan, soal kurban dibagikan. Jadi patokannya itu ya, bukan menengok Mekah, tapi menengok hilal. Iya. Iya, orang hukum tuh kadang-kadang waktu di sana malam, di kita siang. Jadi susah menentukan patok puasanya kapan. Sementara puasa itu dihitung setelah terbit fajar. Gimana kalau hukumnya nanti jam 3 di sana? Apakah kita harus puasa di sini? Di sinilah perbedaan tadi. Karena waktu tadi berapa jam itu? 4 atau 5 jam? 4 jam. Kan luar biasa tuh perbedaannya. Dulu kita siangnya. Tapi intinya pemerintah itu punya pakar. Apalagi Mabim, Bu. Keputusan pakar itu biasanya Mabim yang nentuin. Mabim itu tahu Ibu artinya Mabim itu? Menteri Agama Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura. Jadi udah 4 negara. Sudah 4 negara. Mereka bersepakat 4 negara tadi. Ada namanya Majelis Mabim, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura. Ada majelis ulamanya, ada kementeriannya. Mereka saling menengok hilal dan mereka kerjasama. Maka biasanya serentak. Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura biasanya serentak. Karena mereka sama-sama. Tapi pemerintah saya rasa tidak mungkin sia-sia juga. Karena alatnya lengkap, semuanya lengkap. Tapi ibu saya pengen juga sama yang di Mekah umpamanya, Bu ya. Kalau memang patokannya ada ulama yang berpendapat yang dapat dipegang, seperti Muhammadiyah kan punya ulama, punya majelis tarjih, kan ada pegangan, boleh, jangan ikut sendiri-sendiri. Itu maksud saya. Kita boleh memilih asal ada pegangan kepada ulama. Kayak dulu Idul Fitri berbeda 2 hari. Saya ikut yang pertama, Ustaz, boleh karena ada pegangan. Ya di Muhammadiyah itu banyak ulama di situ. Majelis tarjihnya banyak, mereka sudah berkumpul, berarti sudah jumhur ulama. Tapi tidak kita telepon mamanya atau anaknya. Di Mekah ada hukum sekarang puasa, anak bisa keputusan seperti itu. Berarti keputusan diri sendiri. Dalam hukum agama tidak bisa. Karena dalam hukum syariat mesti ada dasar. Ada dasarnya yang kita pegang. Ada yang lain? Bu? Udah.